Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Aziz dengan NPM 233594. Pada pemrograman mobile ini, kali ini saya akan membahas tentang bab 5, yaitu Styling and Layout Flexbox Mastery. Lalu untuk pencapaian pembelajaran kita hari ini yaitu memahami peran Yoga Layout Engine dalam menerjemahkan aturan Flexbox ke UI native. Lalu yang kedua, menguasai konsep sumbu utama, main axis, dan sumbu silang cross axis untuk tata letak elemen. Lalu yang ketiga, menerapkan teknik desain responsif menggunakan flex ratio, presentasi, dan hooks dimensi layar. Lalu yang keempat, menganalisis perbedaan performa dan struktur antara style sheet, API, dan inline styles. Lalu yang kelima, mengadopsi pendekatan utility first modern menggunakan native pin atau Tailwind CSS untuk efisiensi. Lanjut, yang pertama, the Yoga Layout Engine, the Universal Translator. Lalu banyak pengembang web yang baru terjun ke React Native seringkali terjebak dalam kesalahpahaman fatal bahwa mereka sedang menulis CSS biasa. Nah, mereka mencoba menggunakan properti seperti display grid, float, titik dua left, atau animasi CSS atau keyframes, dan bingung mengapa aplikasi mereka malah crash atau tidak menampilkan apa-apa. Kenyataannya, React Native tidak menggunakan mesin browser seperti Chrome atau Safari untuk merender tampilan, sehingga ia tidak mengerti bahasa CSS secara natif. Nah, disinilah peran pahlawan tak terlihat bernama Yoga, sebuah mesin tata letak atau layout engine di lintas platform yang ditulis dengan bahasa C++ oleh tim teknik Facebook. Nah, Yoga bertindak sebagai penerjemah universal atau diplomat yang menjembatani keinginan desainmu dengan aturan kaku sistem operasi Android dan iOS. Nah, tugas utama Yoga itu untuk mengambil instruksi gaya yang kamu tulis dalam JavaScript yang sangat mirip dengan Flexbox di web dan menghitung koordinat posisi yang tepat untuk setiap elemen di layar. Nah, ketika kamu menyuruh sebuah kotak untuk berada di tengah layar, Yoga akan melakukan kalkulasi matematika kompleks untuk menentukan koordinat X dan Y yang presisi, baik itu di layar iPhone 14 Pro Max maupun di layar Android murah beresolusi rendah. Nah, hebatnya Yoga melakukan semua perhitungan berat ini di shadow thread, sehingga tidak akan mengganggu kelancaran animasi di UI thread utamanya. Nah, untuk memastikan bahwa meskipun tata letakmu sangat rumit dengan ratusan kotak besarang, aplikasi tetap terasa responsif dan mulus saat digilir. Nah, tanpa Yoga, kita harus menulis kode kalkulasi posisi manual untuk Android dan iOS-nya secara terpisah, merupakan mimpi buruk produktivitas. Nah, namun untuk dicatat bahwa Yoga hanyalah implementasi dari algoritma Flexbox, bukan keseluruhan style CSS. Nah, ini berarti kamu tidak akan menemukan fitur CSS modern lain seperti CSS Grid atau CSS Table di dalam React Native secara bawaan. Nah, keputusan ini diambil bukan karena tim Meta malas, melainkan karena Flexbox dianggap sebagai model tata letak yang paling efisien dan cukup ekspresif untuk menangani 99% kebutuhan antarmuka aplikasi mobile. Nah, aplikasi mobile umumnya tersusun dari tumpukan elemen vertikal atau barisan horizontal, dan Flexbox adalah raja untuk urusan tata letak. Satu dimensi semacam ini membatasi fitur hanya pada Flexbox, juga menjaga ukuran mesin Yoga tetap kecil dan performanya sangat cepat dibandingkan mesin browser lengkap yang gemuk. Nah, karena Yoga berjalan di level C++, ia memiliki konsistensi yang luar biasa di berbagai platform, tetapi bukan berarti tanpa perbedaan kecil sama sekali. Nah, terkadang cara Android merender properti touchline hack-nya bisa sedikit berbeda dengan iOS karena perbedaan font bawaan sistem operasi. Nah, meskipun Yoga berusaha menstandarisasi segalanya sebagai developer, nah kita tetap wajib melakukan pengujian visual di kedua platformnya. Jangan pernah berasumsi bahwa jika tampilan sudah rapi di simulator iPhone, maka otomatis akan rapi di emulator Pixel. Nah, Yoga akan melakukan 95% pekerjaan berat untukmu, tapi 5% sisanya adalah tanggung jawabmu sebagai desainer UI. Nah, selain Flexbox, Yoga juga menangani properti dimensi dasar seperti width, height, padding, dan margin dengan cara yang sedikit berbeda dari web. Nah, di React Native itu, semua angka dimensi adalah unitless atau tanpa satuan. Tidak ada px, m, atau rem yang perlu kamu tulis. Nah, angka 10 dari React Native diterjemahkan menjadi logical points atau DOS atau Destination Independent Pixel
Nah, ini adalah sistem cerdas yang memastikan tombol berukuran 50 akan tetap memiliki ukuran fisik yang kurang lebih lama dan lebih sama di layar yang kebatasan pixelnya berbeda. Kamu tidak perlu pusing menghitung pixel fisik layar retina yang sangat padat. Nah, Yoga dan sistem operasi akan mengurus penskalaan tersebut untukmu. Nah, untuk memahami bahwa ada mesin bernama Yoga yang bekerja di balik layar akan mengubah caramu mendebak masalah tampilan. Nah, jika ada tampilan yang tidak muncul atau posisinya aneh, itu bukan karena CS-nya rusak, melainkan karena kamu memberikan instruksi logika Facebook yang membingungkan bagi algoritma Yoga-nya. Lalu yang kedua di sini flex direction and axis, the compass of UI. Nah, jantung dari pengusahaan Flexbot terletak pada pemahaman mendalam tentang dua garis imajiner, main axis dan cross axis. Bayangkan kamu adalah seorang sutradara berbaris-baris yang sedang mengatur pasukan. Kamu perlu memutuskan apakah pasukan akan berbaris, memanjang ke belakang atau berjajar ke samping. Nah, sumber utama yang ditentukan oleh properti flex direction jika kamu mengaturnya ke row, sumber utama berjalan horizontal dari kiri ke kanan. Nah, jika kamu mengaturnya ke kolom, sumber utama berjalan vertikal dari atas ke bawah. Nah, sumber silang selalu tegak lurus 90 derajat terhadap sumber utamanya. Memiliki peta mental yang jelas tentang arah kedua sumber ini adalah kuncinya. Karena properti penyelarasan lainnya bergantung sepenuhnya pada arah ini, perbedaan terbesar yang sering menjebak pengembang web yang beralih ke mobil adalah nilai default dari flex direction. Di dunia web, elemen secara alami berjajar ke samping atau menumpuk tergantung tipe elemennya. Tetapi Flexbox web defaultnya adalah row. Di React Native, nilai defaultnya adalah kolom. Kenapa itu? Karena layar smartphone itu tinggi dan sempit, sehingga perilaku alaminya adalah menumpuk konten dari atas ke bawah. Nah, jadi jika kamu membuat view dan memasukkan 3 teks di dalamnya tanpa styling apapun, mereka akan otomatis tersusun vertikal. Kamu tidak perlu menulis flex direction atau kolom secara eksplisit, karena itu sudah menjadi perilaku bawaannya. Untuk mengontrol posisi elemen di sepanjang sumber utama, kita menggunakan properti justify content. Bayangkan jika alat untuk mengatur jarak antara elemen dalam barisan, apakah kamu ingin elemen-elemen itu berkumpul di awal flex startnya atau berkumpul di tengah atau senternya, atau tersebar merata dengan jarak yang sama atau space between. Jika flex duration adalah kolom, maka justify content atau center akan membuat kontenmu berada di tengah-tengah layar secara vertikal. Banyak pemula bingung karena di web mereka terbiasa justify content itu untuk kiri dan kanan. Di mobil maknanya dinamis tergantung arah sumber utamanya. Nah, di sisi lain untuk mengatur posisi di sumbu silang, kita menggunakan properti outline instance. Ini mengatur bagaimana elemen berperilaku di sisi yang berlawanan dengan arah aliran utamanya. Jika sumbu utama adalah vertikal, maka link items menggunakan posisi horizontal. Salah satu nilai paling sakti di sini adalah link intense atau center yang akan membuat elemen berada persis di tengah jalur lintasannya. Kondisi mau justify content di dua center dan link intense center adalah mantra suci untuk membuat sebuah elemen benar-benar berada di tengah layar secara sempurna. Sebuah tugas yang dulunya sangat sulit di era CSS lama. Nah, selain itu ada properti link self yang memungkinkan sebuah elemen anak untuk membangkang terhadap turun link intense milik induknya. Misalnya, induk memerintahkan semua anak untuk rata kiri. Flex start, tapi ada satu anak yang bandel yang ingin berada di kanan kiri. Anak itu bisa diberi link self atau link self dua flex n. Nah, fleksibilitas ini memungkinkan kita membuat rata-rata yang kompleks tanpa harus membuat banyak kontainer pembungkus tambahan. Nah, kita juga harus mengenal flex warp yang mengizinkan elemen untuk tumpah ke baris atau kolom berikutnya jika ruang sudah tidak cukup. Sangat tidak berguna untuk membuat tampilan grid galeri fotonya. Nah, untuk menguasai Flexbox di React Native itu bukan tentang menghafal semua properti, melainkan melatih intuisi spasial. Kamu harus bisa melihat sebuah desain UI di Figma dan secara mental membedahnya. Oke, yang ketiga di sini adalah responsive dimension di Liquid UI. Di dunia Android yang terfragmentasi, kita dihadapkan pada ribuan jenis perangkat dengan ukuran layar yang berbeda, mulai dari ponsel mungil hingga tablet raksasa. Hard coding dimensi pixel seperti menulis width 300 adalah dosa besar dalam pengembangan aplikasi modern. Angka 300 mungkin terlepas di iPhone 13, tetapi akan terlihat terlalu lebar di iPhone SE lama dan terlalu kecil di Samsung Galaxy Fold yang terbuka lebar. Nah, aplikasi kita harus bersifat cair atau fluid.
mampu mengisi wadah apapun yang disediakan oleh perangkat. Nah, senjata utama kita untuk mencapai fluiditas ini adalah properti flex yang menerima nilai angkanya. Nah, properti flex ini bekerja berdasarkan sistem pembagian jatah ruang yang tersedia. Nah, jika kamu memberikan flex 1 pada sebuah komponen, itu berarti ambil semua ruang kosong yang tersisa. Nah, jika dua komponen dalam satu wadah dan keduanya diberi flex 1, mereka akan memberi ruang sama rata 50 banding 50. Nah, jika satu komponen diberi flex sama dengan 2 dan yang lainnya flex sama dengan 1, maka total ruang dibagi 3 bagian. Komponen pertama mendapat 2/3 bagian dan yang kedua mendapat 1/3 bagian. Nah, konsep rasio ini sangat powerful. Kita tidak peduli berapa piksel sebenarnya tinggi layar tersebut, kita hanya peduli pada proporsi pembagiannya. Ini menjamin tata letaknya kita selalu profesional, tidak peduli apakah aplikasi dibuka di HP kecil atau tablet. Nah, sedangkan selain rasio flex, kita juga bisa menggunakan presentasi seperti width sama dengan 50%. Ini memberitahu elemen untuk mengambil setengah dari lebar induknya. Perlu diingat bahwa presentasi selalu relatif terhadap wadah pembungkus langsungnya. Nah, jika wadah induknya tidak memiliki ukuran yang jelas, maka presentasi pada anak mungkin tidak akan bekerja seperti yang diharapkan. Seringkali kombinasi antara flex sama dengan 1 dan ukuran tetapnya untuk elemen tertentu adalah pola yang paling umum digunakan. Nah, header tetap diam, sementara konten tubuh aplikasi melar menyesuaikan sisa layar. Namun ada kalanya kita benar-benar butuh tahu ukuran aktual layarnya. Misalnya untuk membuat elemen yang ukurannya persis setengah layar, dikurangi margin tertentu. Nah, untuk ini React Native menyediakan IP dimension, tetapi cara yang lebih modern dan disarankan adalah menggunakan hook use Windows dimension. Keunggulan hook ini dibandingkan IP dimension .get biasa adalah ia secara otomatis memperbarui nilai jika ukuran layar berubah. Nah, kapan ukuran layar berubah? Itu saat pengguna memutar HP dari potret ke lanskap atau pada perangkat lipat. Saat layar direntangkan, hook ini memastikan kalkulasi dimensimu selalu sinkron dengan kondisi fisik perangkat saat ini. Nah, strategi lain yang penting adalah penggunaan aspek rasio. Terkadang kita ingin menampilkan gambar yang rasio lebar tingginya tetap terjaga. Tidak boleh berapa lebar layarnya dengan proporsi aspek rasio 16/9. Kita cukup menentukan lebarnya misal width 100%. Dan juga secara otomatis akan menghitung tingginya agar rasionya pas. Ini mencegah gambar menjadi gepeng atau terdistorsi. Tanpa properti ini, kita harus menghitung tinggi secara manual menggunakan rumus matematika setiap kali lebar berubah, yang tentu saja merepotkan dan rawan bug. Nah, desain responsif di mobil juga berarti mengetahui batas kapan harus kita mengubah tata letak sepenuhnya. Pada tablet, mungkin kita ingin menampilkan menu di samping atau sidebar, sedangkan di HP menu itu disembunyikan dalam drawer. Kita bisa menggunakan logika kondisional sederhana berdasarkan width yang didapatkan dari use Windows dimension. Jika lebar layar lebih besar dari 768 pixel, render layout 2 kolom, jika kurang render 1 kolom. Pendekatan ini disebut adaptive layout, di mana aplikasi tidak hanya melihat tapi juga beradaptasi secara cerdas terhadap ruang yang luas. Nah, lalu yang keempat itu the style sheet API, the blueprint system. Meskipun kita bisa menulis gaya langsung di dalam properti komponen, React Native menyediakan mekanisme yang lebih struktur dan bekinerja tinggi bernama style sheet API. Menulis gaya secara inline seperti view, style, background color dengan red padding 20. Memang cepat dan praktis untuk eksperimen, tapi jika dilakukan seluruh aplikasi, kode akan menjadi berantakan dan sulit dibaca. Terlebih lagi, setiap komponen dirender ulang, objek gaya inline-nya tersebut dibuat ulang di memori sebagai objek baru. Meskipun mesin JavaScript modern dengan sangat cepat membersihkan memori, itu membuat ribuan objek gaya baru setiap milidetik dalam daftar panjang bisa menyebabkan penurunan performa mikro. Style sheet .create adalah metode standar untuk mendefinisikan gaya di luar komponen. Dengan cara ini kita membuat cetak biru gaya sekali saja saat file dimuat, dan kemudian merujuk ke cetak biru tersebut berkali-kali. Ini mirip dengan konsep kelas CSS di web. Kode menjadi lebih bersih karena logika render terpisah dari definisi gaya. Kita bisa memberi nama yang bermakna pada setiap blok gaya, seperti kontainer atau header text atau primer button, yang membuat kode bersifat self-documenting. Nah, saat orang lain membaca kodemu, mereka langsung paham tujuan visual dari sebuah komponen hanya dengan membaca nama gayanya. Salah satu fitur hebat dari setiap sistem gaya React Native adalah kemampuan untuk menggabungkan gaya menggunakan array syntax. Properti style bisa menerima array objek gaya seperti style base button, style active button.
Keajaibannya adalah gaya yang berada di posisi lebih kanan akan menimpa gaya di kirinya. Ini mungkin kita membuat sistem gaya yang bersifat pewarisan atau cascading secara manual. Kita bisa punya gaya dasar tombol, lalu menempuknya dengan gaya variasi warna tertentu, dan terakhir menempuknya lagi dengan gaya spesifik untuk kondisi tertentu. Teknik ini sangat powerful untuk membuat komponen yang dinamis namun terorganisir. Meskipun style sheet memindahkan gaya keluar dari komponen, gaya tersebut tetap berada di dalam file JavaScript yang sama. Dia berbeda dengan pengembangan web tradisional di mana HTML dan CSS sering dipisah di file yang berbeda. Filosofi React Native adalah bahwa komponen gayanya memiliki ikatan yang sangat kuat. Jika kamu menghapus komponen tombol, kamu juga harus menghapus gaya tombol tersebut. Menyimpan keduanya dalam satu file memudahkan maintenance karena kamu tidak perlu berburu kode CSS mati di file terpisah yang tidak lagi digunakan. Namun style sheet bukanlah satu-satunya kebenaran. Ada kasus valid untuk menggunakan inline styles-nya, terutama untuk nilai yang benar-benar dinamis dan berubah-ubah berdasarkan logika program, seperti animasi, interpolasi atau warna yang dikirim dari server. Dalam kasus ini kita bisa mencampur keduanya, menggunakan style sheet untuk struktur dasar yang statis, dan inline styles untuk satu atau dua properti yang berubah dinamis. Keseimbangan ini memberikan performa terbaik tanpa mengorbankan fleksibilitas. Penting juga untuk memahami bahwa style sheet di React Native tidak mendukung pseudo class seperti titik hover atau titik aktif yang ada di CSS Web. Logika interaksi ini seperti ubah warna saat ditekan harus ditangani menggunakan komponen logika dan state bukan lewat style sheet. Ini kembali menegaskan bahwa styling di React Native adalah fungsi dari state aplikasi, bukan sekedar deklarasi statis. Dengan memahami batasan dan kekuatan style sheet API, kita bisa menulis kode UI yang tidak hanya cantik tapi juga rapi, terstruktur dan mudah dirawat oleh tim dalam jangka panjang. Lalu yang kelima itu modern styling approach the Tailwind Revolution. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia pengembangan web telah dilanda badai revolusi bernama Tailwind CSS. Dan angin segar ini akhirnya menembus kencang ke ekosistem React Native. Pendekatan tradisional menggunakan style sheet sering kali terasa lambat karena kita harus bolak-balik melompat antara blok JSX dan blok styles hanya untuk mengubah margin. Selain itu, memberi nama unik untuk setiap wadah kecil seperti container inner wrapper sangat melelahkan otak. Solusi modern untuk masalah ini di React Native adalah Nativewind, sebagai sebuah pustaka yang membawa kekuatan dan kecepatan Tailwind CSS langsung ke dalam komponen Native. Nativewind mungkin kita menulis gaya menggunakan utility class di dalam property class name, seperti view class name flex 1. Oke, dengan sekilas pandang kita langsung tahu bahwa kotak ini akan mengisi langsung belatar putih dan memposisikan isinya di tengah. Tidak ada lagi lompat-lompat di bawah file dan tidak ada lagi bunga mencari nama variabel gayanya. Nah, kecepatan pengembangannya itu meningkat drastis karena kita bisa memoles UI-nya tanpa meninggalkan konteks struktur komponen. Nah, bagi mahasiswa yang sudah terbiasa dengan Tailwind di pengembang web, transisi React Native menjadi sangat mudah tanpa perlu mempelajari ulang seperti style sheet yang panjang. Nah, cara kerja Nativewind ini sangat cerdas. Ia menggunakan Baby plugin untuk memproses kelas-kelas tersebut pada waktu aplikasi, bukan saat aplikasi berjalan. Ia mengubah string big white pp menjadi objek style sheet create native yang valid di balik layar. Ini berarti kita mendapatkan kenyamanan penulisan ala CSS, tetapi dengan performa tinggi ala native style sheet. Tidak ada overhead atau beban tambahannya signifikan saat aplikasi dijalankan di HP pengguna. Ini adalah situasi win-win solution yang jarang terjadi di dunia pemrograman. Nah, keunggulan dari pendekatan ini adalah konsistensi desain sistemnya. Tailwind bekerja dengan sekumpulan token standar untuk warna, spasi, dan tipografi. Alih-alih menambah apakah margin ini 18 pixel atau 20 pixel, kita menggunakan skala standar M5. Ini mencegah penggunaan magic numbers atau angka receh yang bertebaran di seluruh kode, membuat UI aplikasi terlihat jauh lebih konsisten dan profesional. Nah, tentu saja pendekatan ini memiliki kritik sendiri, terutama soal tampilan kode yang menjadi jelek atau penuh sesak dengan string kelas yang panjang. Membaca baris kode yang berisi 15 nama kelas bisa menjadi membingungkan bagi sebagian orang. Namun komunitas berargumen bahwa kekurangan ketika kode ini terbayarkan dengan produktivitas yang didapat. Selain itu, fitur seperti penjemputan kelas di editor atau abstraksi komponen bisa membantu menjaga kerapian kode. Nah, sebagai generasi pengembangan baru, sangat disarankan untuk setidaknya mencoba dan memahami paradigma utility class ini. Industri bergerak cepat ke arah alat yang meningkat efisiensi. Nativewind bukan sekedar tren, tapi respon terhadap kebutuhan akan pengembangan UI yang lebih cepat dan transtradisi.
Oke, lanjut yang ke-6 ini yaitu integrasi keislaman, the art of placement. Nah, yang pertama itu Flexbox dan konsep al-ibdal. Inti dari Flexbox ini adalah menempatkan elemen UI pada posisi yang seharusnya. Jika kita salah menaruh posisi tampilan menjadi berantakan. Nah, dalam dunia Islam, definisi adil adalah wadu asyafi fi ahmalin. Lawan dari adil adalah zalim. Nah, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Quran An-Nahl ayat 90. Saat kita menggunakan Facebook untuk meratakan komponen agar seimbang dan profesional, kita sedang memperhatikan filosofi keadilan dalam skala mikro. Seorang muslim harus memiliki sense of layout dalam hidupnya. Lalu yang kedua adalah responsivitas dan sifat murunah atau fleksibilitas. Kita belajar membuat tampilan responsif. Aplikasi terus tetap bagus baik di layar HP kecil maupun tablet besar. Aplikasi tidak boleh kaku, ia harus bisa beradaptasi dengan badannya. Nah, Islam dalam agama yang salil kulil zaman bahkan syariat Islam memiliki sifat murunah. Prinsip akidah tetap kokoh, namun penerapan fikih bisa beradaptasi dengan kondisi zaman dan budaya. Nah, adapun hadisnya itu agama itu mudah dan selamanya agama tidak akan memberikan seseorang menaikkan agama itu akan memudahkannya. Hadis riwayat Bukhari. Lalu yang ketiga ada styling dan konsep al-jamal. Nah, mengapa kita repot-repot menggunakan style sheet itu mewarnai tombol dan mengatur spacing? Karena fungsionalitas saja tidak cukup. Manusia menyukai keindahan. Nah, aplikasi yang berupa akan ditinggalkan penggunanya. Nah, Islam akan mengapresiasi keindahan. Nah, adapun hadisnya itu sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Nah, mendesain antar muka pengguna AI yang bersih, rapi, dan sedap dipandang adalah bagian dari ihsan. Jangan membuat aplikasi yang kumuh atau acak-acakan. Sebagai developer Muslim, kita didorong untuk menghadirkan karya yang estetik dan menyenangkan hati orang yang melihatnya. Nah, adapun rangkumannya itu yang pertama ada Yoga Layout Engine. Itu ada penerima Universal, itu menggunakan mesin bernama Yoga C++ yang menerjemahkan aturan flashbox menjadi koordinat pixel presisi di Android dan di iOS. Lalu ada Uniteless, itu tidak ada PX, M atau RAM. Nah, lanjut yang kedua ada Flex Duration dan Axis. Yang di situ di dalamnya ada default column, itu berbeda dengan web. Default arah layout di React Native adalah vertikal karena layar HP memanjang ke bawah. Lalu di situ ada main versus cross, yaitu justify content mengatur posisi di sepanjang sumbu utama, sedangkan align intent mengatur posisi di sumbu silang. Lalu yang ketiga ada responsive dimension, yang di dalamnya ada flex ratio, itu memerintahkan komponen untuk memakan semua sisa ruang yang tersedia. Lalu ada fluidity, itu teknik ini memastikan aplikasi terlihat bagus baik di HP kecil maupun tablet raksasa tanpa perlu menghitung pixel manual. Lalu yang keempat ada Styleset API, yang di dalamnya ada performanya, itu Styleset Create membuat definisi gaya sekali saja di memori. Jauh lebih efisien daripada inline styles yang membuat objek baru setiap kali render. Lalu di situ ada array syntax, itu gaya bisa ditambah style base titik aktif komatif di mana gaya paling kanan akan menimpa gaya sebelumnya. Lalu yang kelima ada native wind, itu utility versi itu menulis gaya itu ada utility first, itu menulis gaya langsung di property. Oke, utility first itu menulis gaya langsung di property class name. Nah, yang di dalamnya ada juga kecepatan untuk mempercepat proses coding karena tidak perlu bolak-balik antara kode AI dan definisi style di bawah filenya. Nah, konsistensi desain lebih terjaga berkat sistem tokennya. Oke, sekian dari pembahasan materi bab 5 ini. Kalau ada yang salah kata atau tadi ada sebuah panggilan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.